Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Arif, dosen program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6 dengan kode mata kuliah EMJ 163 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari pembelajaran tatap muka, pelaksanaan proyek, UTS, dan UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep, prinsip, dan praktik manajemen pemasaran dalam merancang strategi pemasaran produk dan jasa. Adapun cakupan pembelajaran difokuskan pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis lingkungan bisnis, memahami perilaku konsumen, menyusun strategi STP, mengembangkan strategi bauran pemasaran, mengevaluasi alternatif strategi berdasarkan data dan informasi, serta mengambil keputusan pemasaran yang tepat dengan menjunjung tinggi prinsip dan etika. Melalui pendekatan project based learning, mahasiswa mengembangkan rencana pemasaran untuk suatu produk dan jasa nyata, kemudian mengkomunikasikan strategi tersebut kepada target pasar secara profesional dan berbasis bukti. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan di dalam mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, CPL 7, seperti yang sudah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menerapkan konsep, prinsip, dan etika ilmiah dalam penyusunan strategi bauran pemasaran produk atau jasa. CPMK 2 mampu menganalisis kondisi pasar, karakteristik konsumen, dan prosedur pemasaran sebagai dasar penyusunan strategi bauran pemasaran. CPMK 3 mahasiswa mampu mengevaluasi alternatif strategi bauran pemasaran berdasarkan informasi dan data untuk menentukan strategi yang paling tepat. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun dan mengkomunikasikan rencana strategi bauran pemasaran produk atau jasa yang inovatif berdasarkan data dan berlandaskan prinsip serta etika ilmiah kepada target pasar. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, mahasiswa dapat mengakses materi dan RPS yang diberikan kapanpun dan dimanapun melalui Learning Management System Universitas Jambi, serta presentasi yang dilakukan secara tatap muka sebagai proses konfirmasi pahaman mahasiswa. Secara tatap muka, materi yang disampaikan melalui media presentasi PowerPoint yang dirancang secara sistematis dan menarik. Penyajian materi didukung dengan kombinasi elemen visual dan audiovisual yang berkualitas. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi secara bersama. Untuk model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah program based learning, project based learning, pembelajaran interaktif dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, dan kolaborasi kelompok. Adapun dalam asesmen terdapat 3 basis evaluasi dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif yang terdiri dari 3 komponen yaitu kehadiran, keaktifan di dalam kelas, sikap yang berbobot sebesar 25%. Kemudian yang kedua ada hasil proyek yang berbobot 50%, dan yang ketiga aspek kognitif yang terdiri dari komponen tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang masing-masing berbobot 10%. Kemudian referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini meliputi buku referensi dari para ahli, artikel dari jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video pada proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi pada pertemuan 12 yakni komunikasi pemasaran. Mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pagi ini kita kembali bertemu untuk melaksanakan
pertemuan perkuliahan kita dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas topik terkait komunikasi pemasaran. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita, nah ini sebut kata bapaknya manajemen dunia, kita terakhir nih. Jadi bisnis itu intinya adalah mendapatkan pelanggan. Produk kita itu dibeli oleh konsumen. Nah, tapi yang paling penting dalam bisnis itu ada dua. Yang pertama adalah inovasi dan yang kedua adalah marketing. Nah, di dalam marketing ada namanya komponen komunikasi pemasaran. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas terkait poin penting dalam sebuah marketing, yaitu komunikasi. Nah, untuk itu silakan pertama apa yang saudara pahami tentang kata mengkomunikasikan, silakan di scan barcode-nya dan silakan di HP-nya disilakan. Nah, silakan di scan barcode-nya, nah ditulis sesuai dengan pemahaman masing-masing. Apa itu komunikasi? Jadi secara umumnya apa yang disampaikan, apa yang di benak saudara itu memang sudah apa? Secara umumnya disebut mengkomunikasikan itu adalah menyampaikan informasi. Saya sekarang ini sedang menyampaikan informasi pada saudara terkait materi kita hari ini. Jadi sekarang saya sedang mengkomunikasikan sebuah materi pembelajaran. Jadi kita mulai dari namanya sebuah kata-kata dari ini juga bapak marketing dunia, Philip Kotler. Nah, kalian yang sudah belajar mungkin tahu dulu mungkin di SMK. Jadi pada intinya kata si Kotler ini, jadi pemasar itu bukan hanya berbicara bagaimana untuk menciptakan produk yang baik, bukan, tapi juga harus berbicara bagaimana memberitahu, menyampaikan informasi produk itu dengan baik kepada konsumen agar konsumen mau mencobanya. Maka pertanyaannya, apa harus mengkomunikasikan atau tidak, kata dia, tapi apa yang akan dikatakan? Tuh, agar tertarik itu apa yang harus dikatakan? Bagaimana dan kapan mengatakannya? Kepada siapa dan seberapa sering? Nah, melalui pernyataan ini, maka tujuan pembelajaran kita hari ini telah mengikuti pembelajaran ini nanti melalui studi kasus. Nah, diharapkan yang ada di kelas ini mampu pertama menjelaskan konsep dan fungsi komunikasi pemasaran. Yang pertama. Yang kedua, nanti mampu merancang strategi komunikasi yang efektif. Karena merancang strategi komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan daya tarik pesan. Nah, pesan ini mampu tidak membujuk konsumen untuk membeli. Dan kemudian mampu merancang sebuah kampanye dalam bentuk video. Itu harapan pembelajaran kita hari ini. Semoga itu bisa tercapai semua. Nah, baik. Tadi untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana cara membuat konsumen menyadari produk kita? Pada intinya, mengkomunikasi tadi kan menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, agar informasi itu tersebar, karena tujuan bisnis itu menarik konsumen sebanyak-banyaknya, agar informasi itu mampu tersebar luas, perlu adanya sebuah dukungan teknologi. Kalau satu-satu kan payah, lama ya. Kalian di sini saja. Tapi untuk bisa tersebar luas sesuai dengan target pasar kita, maka teknologi merupakan kunci utama dalam menyampaikan tersebut. Nah, ada beberapa media
media yang bisa dipilih seorang pemasar untuk menyampaikan, mengkomunikasikan produknya tadi ke target pasar. Nah, ada beberapa media menurut si Kotler tadi, Bapak marketing tadi. Jadi jika kita lihat, nah, kita bisa lihat di kehidupan hari-hari kita pergi ke kampus ini, ada billboard, nah, ada baliho kan? Itu adalah salah satu bentuk. Lagi di JWC kan, nah banyak tuh yang di depannya itu. Nah, itu salah satu bentuk. Untuk apa? Perusahaan ini, bisnis ini untuk memperkenalkan produknya. Perkenalkan, saya Tiara Gustinita Putri dengan NIM A1A1222073. Izin bertanya Bapak, seperti yang telah kita ketahui, beragam media yang bisa digunakan untuk menyampaikan komunikasi dalam pemasaran tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah sebaiknya suatu usaha itu harus memilih salah satu media saja yang digunakan atau boleh banyak media? Oke, bagus sekali pertanyaan. Nah, terkait pertanyaan tadi, kembali lagi tergantung pertama budget, budget atau anggaran yang kita miliki. Kemudian tergantung di mana saja target itu bisa dijangkau, melalui apa saja, apakah melalui event, komunikasi media sosial atau perikanan, yang mana kira-kira yang sering dilalui, maksudnya dilalui oleh si target. Bagusnya memang terintegrasi, jadi tidak hanya satu untuk mencapai, tapi mungkin bisa melalui billboard, kemudian ditambah dengan misalnya media sosial, ditambah dengan event-event, boleh. Itu akan lebih efektif jika target tersebut berada ke dalam 3 media ini, sering berada di dalam 3 media ini. Mana akan lebih bagus jika diintegrasikan media mana saja? Tidak cukup kan, banyak ada dari billboard, langsung di iklan YouTube ada juga, di film aja juga. Itu akan semakin cepat untuk menarik perhatian si konsumen. Mungkin dia jalan ke kantor, ke kampus, nampak dia, kemudian lagi buka YouTube, ini tadi iklan aku lihat di jalan tadi nih, gitu kan, mulai penasaran dia gitu kan. Kemudian dilihatnya, ditontonnya misalnya videonya tadi. Nah, artinya apa? Semakin cepat dia menyadari, semakin cepat dia tertarik jika diintegrasikan banyak. Tapi kembali lagi kepada anggaran. Jangan sok-sok semuanya gitu, teman anggaran ada ngutang gitu kan. Nah, jangan. Nah, tapi jika cukup untuk anggaran itu untuk ketiga diintegrasikan 3 media, maka silakan gunakan. Tapi kalau tidak cukup, ya pilih media tadi berdasarkan ini. Media tadi mana? Dia yang konsumen kita itu yang banyak menggunakannya atau banyak melaluinya, media mana kira-kira? Nah, itulah pilih salah satu yang paling efektif tadi. Nah, itu oke, baik, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian tadi itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana cara buat pasar tertarik kepada produk kita? Mencoba produk kita. Nah, ini saya analogikan seperti seorang pria untuk mendapatkan seorang wanita. Nah, begitu juga dengan komunikasi pemasaran ini. Jadi tidak hanya cukup tadi, tapi harus mampu menarik. Menariknya tadi yaitu dengan pesan yang disampaikan oleh orang yang mengkomunikasikan produk tadi, atau oleh usaha yang mengkomunikasikan produk. Karena sesuatu yang bagus tetapi tidak dikomunikasikan dengan baik, maka hal tersebut tidak akan menjadi bagus. Itu juga sesuatu yang jelek tapi dikomunikasikan dengan bagus, maka sesuatu itu menjadi bagus. Itu sini peran komunikasi itu sangat penting. Beginilah prosesnya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana sih jaraknya gitu ya? Bagaimana sih merangkai kata-kata yang bagus gitu ya? Bagaimana sih
berpenampilan yang bagus. Bagaimana sih membujuk konsumen itu mau membeli produk? Oke, itu kita akan coba nonton video. Nah, kita belajar dari sebuah video. Nah, untuk video yang pertama itu disebut dengan daya tarik informasional. Jadi dia itu mencoba menyampaikan keunggulan dari produknya, fitur-fitur dari produk mereka. Fitur itu bisa ya tadi manfaat, fungsinya, keunggulannya. Dengan cara apa? Bebas. Caranya bisa dengan tadi iklan mengatasi masalah. Nah, itu skenario-nya dibawa ke iklan itu skenario seorang terlibat masalah dan dengan keunggulan produk tadi mampu disesuaikannya masalah tadi. Itu cara menyampaikannya. Didemonstrasikan langsung. Selfie itu video gambarnya bagus. Mendemonstrasikan secara langsung keunggulan, fitur, fungsi dari produk tadi. Kemudian membandingkan. Nah, seperti itu ya. Yang kedua ya, membandingkan produk satu dengan produk lain. Nah, di sini tidak disebutkan kan nanti bisa dituntut gitu kan. Nah, tapi jika ada izin boleh, kalau izin itu boleh gitu. Nah itu. Dan terakhir bisa dari testimoni selebriti, bisa juga. Nah, kadang kita minta testimoni kayak story IG gitu kan banyak kan makanan semua gitu kan. Minta bantuan influencer gitu, untuk mereviewnya, testimoninya itu tujuannya dia agak tertarik. Wah, ini si influencer ini mengatakan seperti ini gitu. Wah, benar nih. Kira-kira sama kita beli di Shopee gitu. Pasti kita lihat pertama di Shopee, Tokopedia, testimoni dari pelanggan. Produknya bagus atau tidak. Baru kita mau beli kan? Tapi kalau testimoninya jelek, ragu-ragu. Testimoninya tidak ada, ragu-ragu kita. Nah, jadi itu untuk daya tarik namanya informasional. Itu yang pertama pendekatannya. Kemudian yang kedua, namanya itu daya tarik transformasional. Nah, jadi dia sedikit tidak menyampaikan keunggulan produknya. Paling ada sedikit. Tapi dia lebih menyampaikan pengalaman yang didapat. Kenangan, pengalaman. Nah, oke. Nah, kalau sudah dipahami tadi bagaimana media, bagaimana kita sudah berbicara bagaimana pemilihan media, bagaimana kita cara mengemas sebuah komunikasi melalui skenario, melalui daya tarik, sebuah pendekatan informasional dan transformasional. Oke, sekarang coba saudara buat kelompok. 3 kelompok aja, silakan buat 3 kelompok, silakan menggabung aja 3 kelompok dan silakan dari apa yang kita pelajari tadi, silakan. Ini ada sebuah kasus mengenai snapball. Nah, ini anggap saja di kelompok ini menciptakan yang namanya produk snapball tulisan kertas. Nah, sini sudah dihasilkan ada fitur-fiturnya. Nah, sekarang coba rancang sebuah strategi pemasaran yang efektif dan efisien terkait produk snapball ini. Nanti setelah dibuat paling lama 30 menit nanti didiskusikan secara sama-sama kelompoknya. Dan kemudian dilanjutkan nanti dengan presentasi setiap kelompoknya. Oke, kalau gitu silakan mulai dari sekarang bergabung kelompoknya untuk mengerjakan kasus ini.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita dengarkan kelompok 1. Yes. Baik, teman-teman dan Bapak yang terhormat, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan terkait strategi kampanye yang akan kami jalankan untuk alat pelubang kertas atau snap hole tadi. Ada juga pesan kampanye kami ini seperti yang akan kami bawakan selanjutnya. Bawa kemana aja, rapi tanpa ribet, Snap hole, teman setia tugasmu. Mantap. baik untuk selanjutnya akan kami presentasikan. Yang pertama tentu saja target pasar dari produk ini itu yang pertama itu mahasiswa dan pelajar yang aktif tentunya, yang modern dan mobile atau secara menyeluruh. Selanjutnya dari konsep emosinya yaitu mengaitkan snap hole dengan gaya hidup produktif, efisien dan keren. Di mana visual kampanye yang menggambarkan mahasiswa yang multitasking di kafe, kemudian mengerjakan tugas dan tetap rapi berkasnya karena snap hole. Untuk strategi promosi itu kami menggunakan ada 3, yaitu menggunakan video campus vibes, di mana kami memilih mahasiswa produktif itu untuk membawa snap hole di tas mini. Lalu ada quiz dan challenge, di mana kami membuka dalam strategi promosi kami pakai challenge, tunjukkan cara kamu bawa snap hole ke kampus. Lalu ada testimoni influencer, di mana testimoni influencer ini ada micro influencer yang membagikan pengalaman mereka menggunakan snap hole. Lalu media komunikasi yang kami gunakan yaitu aplikasi TikTok dan Instagram Reels, lalu YouTube Short, lalu kolaborasi dengan 1-2 mikro influencer pelajar atau kampus di sini. Baik, izin saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan atas kelompok 1, di mana terkait media komunikasi yang telah disampaikan, bahwasanya kalian menjelaskan kalian menggunakan 1 hingga 2 mikro influencer. Nah, siapa yang akan kalian pilih atau tuju untuk mempromosikan produk kalian? Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Laila tadi terkait dengan media komunikasi, yaitu penggunaan atau kolaborasi bersama influencer 1-2 mikro influencer. Perlu digarisbawahi bahwa di sini kami menggunakan mikro influencer seperti yang kita ketahui. Mikro influencer ini yang memiliki 10.000 sampai 100.000 followers. Jadi nanti tentunya dari tim manajemen pemasarannya akan melakukan survei terhadap mahasiswa sekitar kampus yang memiliki 10.000 sampai 100.000 followers. Dan mungkin dari rekan saya ada yang menambahkan. Mengapa kami menggunakan hal tersebut? Karena di mana pengikut dari micro influencer yang kami targetkan ini pasti pengikutnya itu mahasiswa sekitar kampus kita sendiri. Di mana target pasar kami yaitu mahasiswa dan pelajar yang aktif, modern dan mobile menyeluruh seperti itu. Makanya kami menggunakan 1 atau 2 micro influencer yang akan mempromosikan snap hole di sekitaran kampus dan pelajar khususnya. Sedikit saran dari saya, mungkin lebih strategi promosinya itu lebih ditunjukkan skenario-nya, video kampusnya itu seperti apa. Kita bisa miliki dasar. Dia pertama mahasiswanya melakukan apa, datang ke kampus dan sebagainya. Itu lebih ditunjukkan skenario-nya agar lebih paham. Oke, baik, itu untuk kelompok 1, beri aplaus, bagus sekali. Komunikasi pemasaran itu merupakan sebuah bagian yang menurut saya itu yang terpenting dalam sebuah bisnis.
dalam sebuah aktivitas marketing. Karena untuk mampu produk itu dibeli oleh orang atau konsumen, maka produk itu harus menarik. Itu dapat menyampaikan daya tarik yang sesuai dengan target, maka lakukanlah aktivitas komunikasi pemasaran. Jadi dapat disampaikan komunikasi pemasaran itu sebuah upaya ya, kegiatan upaya untuk menyampaikan penawaran produk, informasi produk kepada konsumen dengan tujuan konsumen itu mau membeli produknya, mencobanya. Nah, kemudian untuk membuat produk itu disadari oleh konsumen, maka beberapa teknologi bisa digunakan ya, beberapa media bisa digunakan. Nah, tujuan tadi agar terjangkauan itu luas. Jadi konsumen yang tahu itu luas dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Itu jangkauan, dampak media yang pasti yang itu digunakan. Tujuannya apa ya? Agar biaya yang dikeluarkan itu sedikit tapi tepat sasaran. Nah, kemudian jika sudah tahu, konsumen sudah tahu terkait produk kita, nah bagaimana untuk merayunya? Seperti seorang pria yang mendekati wanita, bagaimana meraihnya dengan sebaik-baiknya? Nah, ada dua pendekatan yang nama itu daya tarik informasional, yang mana daya tarik yang menjelaskan bagaimana fungsi keunggulan dari produk tersebut, bisa melalui demonstrasi penggunaan produk atau demonstrasi pemecahan masalah yang dilakukan yang dirasakan oleh konsumen yang sesuai dengan kehidupan mereka atau melalui pengalamannya. Itu daya tarik informasional, emosi yang dikeluarkan. Jadi itulah untuk perkuliahan kita hari ini, materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kedepannya sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan? Cukup, oke, mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan paham apa yang dipelajari hari ini, dan yang terakhir oleh-oleh dari saya. Nah, gitu. Nah, tugas proyek yang harus dibuat oleh kelompok. Nah, tadi kan secara kasar kan, secara rencananya gitu ya. Nah, ini sekarang kelompok buat rencana dengan sebaik-baiknya, produknya, rancang produk. Nah, tadi kan snackful. Nah, sekarang silakan rancang produk sendiri, lakukan segmentasi pasar dulu, rancang produk sendiri. Nah, kemudian buat rencana kampanye komunikasinya seperti tadi, yang lebih spesifik, yang lebih jelas. Nah, kemudian setelah itu minggu depan dipresentasikan. Setelah dipresentasikan minggu depan, kemudian tiap kelompok membuat video real, video nyata, dan diupload di channel YouTube masing-masing. Dan laporan nanti pada pertemuan 15 kita bertemu, tiap kelompok mempresentasikan laporan akhir proyek. Oke, jadi itu tugas hari ini. Untuk kehadiran silakan skema. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran pada program studi pendidikan ekonomi Universitas Jambi. Video ini digunakan sebagai salah satu penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.